Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kula hormati paman kawula Kiai Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi Kiai Haji Mustafa Bisri, sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Hasan Asgaf ingkang saya hormati, mas-mas kawula keluarga teng mriki ingkang kula hormati. Yang masih haru nangis dawuh Gus Mus monggo diterusaken. Mergi ceritane niku mengharukan betul. Kula bagian sing santai mawon. Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan, karena nirune terus kangelan. Terus kula mun ngertos niki kelakuane Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan, itu jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain itu? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau gak perlu kerja tapi fokus memikirkan umurul muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-abta man ba'dak, mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunyane mustajab, sing repot itu putune. Kula nek gojlok Mbah Idris rawani. Mergo paman, tapi nek tetes niku repot putune. Misale ape ganteng ya kalah ganteng. Ape alim ya kalah alim. Donga mandi ya kalah mandi. Wis pokoke kalah kabeh. Tetes repot. Mulane maca manaqib niku nggih resiko sebetulnya. Kula niku cara dadi putune Mbah Hamid iki ora wani cerita Mbah Hamid, jemen diarani, lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus ini nak Gus Ipul mun nyerah mek kula mun mbet nyerah Gus dadi wali, mun kepingine wali kota mawon. Niku mun cocokan kalian kula pas kawine napa nikahe Mas Aziz. Terus babai wali tadi dekne frustasi mun frustasi. Mboten kepen dadi wali kados babai tapi terus kepen dadi wali kota. Itu kalau gak tawaduk ya frustasi memang. Kalau gak tawaduk ya frustasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amror ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya, yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama al-ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah nadzumanipun Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit.
Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini itu yang bentuk nafar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kita buku juman. Jadi didol gak payu akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet dan itu diantara keahlian beliau memang tentang juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimuliai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabrak roten nakarot hati. Jadi wis koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Wong tletong garing wis elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuhnya. Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, ya dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu muni waduh pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya. Gitu. Jadi ini dua wali besar, gocol-gocol kan. Maka kalau ada orang muni waduh anggapnya wali yang sedang tawaduk, niru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya gocol-gocol kan, ya saling tidak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus. Hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Terus ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik. Terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitu lah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda.
harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung, akidan tarafaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya